Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Guru dan seluruh staf tata usaha yang bertugas, serta anak-anakku, siswa dan siswi SMKN 1 Batu Mandi yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali pada upacara pagi Senin ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas upacara yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, serta seluruh peserta upacara yang telah mengikuti upacara dengan hikmat dan tertib. Pada kesempatan hari ini, saya menyampaikan amanat dengan tema membangun generasi muda yang tanggap terhadap isu perdamaian global. Untuk mengawalinya, saya buka dengan pantun. Beli alat tulis di pasar Senin, beli buku dan spidol di pagi hari. Mari kita semua kritis tidak hanya pada SW orang lain, tetapi juga pada isu global sekarang ini. Karena pada saat ini banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia, mulai dari teror bahkan hingga peperangan. Banyak sekali pihak yang dirugikan dari konflik-konflik tersebut. Konflik merupakan proses sosial yang terjadi antara dua orang atau kelompok yang salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain. Yang pertama, konflik Afghanistan dengan Taliban. Nah, itu konflik perebutan kekuasaan dan wilayah di Afghanistan menjadi konflik internasional yang terus memanas hingga Amerika menarik pasukan dari negara Timur Tengah tersebut. Setelah Amerika hengkang, Taliban otomatis menguasai pemerintahan dan wilayah Afghanistan hingga kini. Konflik yang kedua, peperangan dingin antara Amerika Serikat dan Cina masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir hingga saat ini. Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat kian memburuk setelah kedua negara itu menormalkan hubungan diplomatik lebih dari 4 dekade lalu. Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat kian memburuk setelah kedua negara itu menormalkan hubungan. Konflik internasional juga dialami oleh Suriah. Konflik yang didasari atas kepentingan politik dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakatnya. Konflik ini adalah salah satu konflik yang menarik perhatian dunia, bahkan dari beberapa pimpinan negara tetangga. Akibat dari konflik tersebut, banyak penduduk yang merasa kelaparan hingga kehilangan tempat tinggal. Konflik selanjutnya yaitu Israel dan Palestina. Perang Gaza Israel yang masih terus berlangsung tentu menggambarkan lagi bahwa proses perdamaian akan terasa sulit. Konflik yang saat ini terjadi di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa peperangan dingin yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun beberapa pihak menyatakan Perang Dingin sudah lama selesai sejak runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Dalam konflik, kita kehilangan kemanusiaan, kasih sayang, rasa hormat, dan juga kehilangan rasa toleransi untuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Konflik yang terjadi saat ini bukan hanya merugikan perekonomian, namun juga banyak menjatuhkan korban jiwa. Konflik-konflik yang terjadi dapat segera terselesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai universal yang terletak pada agama dan juga nilai-nilai budaya. Karena selama manusia masih hidup, semua permasalahan akan tetap ada dan akan terus terjadi. Tetapi kita harus berkeyakinan untuk menyelesaikannya itu dengan mengedepankan nilai-nilai universal agama yang kita anut serta nilai-nilai luhur budaya kita yang terus kita amalkan secara turun-temurun.
seperti nilai-nilai tentang Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya visi untuk memajukan kesadaran manusia dan perdamaian yang diyakini oleh masyarakat Hindu, dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang diyakini dan dipraktekkan oleh mayoritas di Indonesia. Di Indonesia menerapkan nilai-nilai luhur yang sangat relevan dengan kondisi yang ada dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus memiliki kesamaan makna dan perbaikan serta pandangan hidup bersama yang berbeda agama dalam satu bangsa dan negara. Kondisi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, bahkan hingga bahasa tetap bisa bersatu di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat mempersatukan lebih dari 700 bahasa. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat mempersatukan lebih dari 700 bahasa daerah menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, menyatukan 1.340 suku bangsa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia mempersatukan pemeluk agama yang berbeda di Indonesia yang terdiri dari Muslim 86,70%, Kristen 10,72%, Protestan 7,60%, Katolik 3,12%, Hindu 1,74%, Buddha 0,77%, Konghucu 0,03%. Demikian amanat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi seseorang yang tanggap terhadap isu perdamaian global. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kalian lagi bingung nyari perguruan tinggi yang berkualitas dan biaya yang terjangkau? STKIP PGRI Banjarmasin solusinya. Ayo daftarkan segera. Pendaftaran tahun akademik 2023-2024. STKIP PGRI Banjarmasin membuka gratis biaya pendaftaran dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 28 Agustus 2023. Program studi yang ditawarkan sangat bervariasi, sehingga Anda bisa menemukan pilihan yang sesuai dengan minat dan keinginan Anda. Ada 7 program studi yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kedua ada pendidikan Bahasa Inggris. Yang ketiga pendidikan Matematika. Yang keempat pendidikan biologi, yang kelima pendidikan seni tari, yang keenam pendidikan teknologi informasi, yang ketujuh pendidikan guru sekolah dasar. Kampus STKIP PGRI Banjarmasin memiliki fasilitas yang lengkap serta tenaga pengajar yang berkualitas tinggi untuk memberikan pengalaman belajar terbaik bagi mahasiswa.